Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Silvia. Dalam video kali ini saya ingin membahas sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Universitas Terbuka untuk mahasiswa-mahasiswanya dalam rangka menyikapi pandemi COVID-19. Kebijakan itu adalah pemberian bantuan berupa pembebasan uang SPP untuk mahasiswa-mahasiswa terdampak COVID-19 yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu. Saya akan membahas kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut dari beberapa sudut pandang, sehingga akhirnya kita bisa sama-sama menyimpulkan sudah adilkah Universitas Terbuka dalam memberikan bantuan tersebut. Semoga bermanfaat. Kita semua mengetahui bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan sangat banyak kesulitan. Salah satu kesulitan itu adalah kesulitan ekonomi. Banyak sekali orang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19, termasuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka. Menyikapi hal ini, Universitas Terbuka memberikan bantuan untuk mahasiswa-mahasiswanya yang terdampak COVID-19 berupa pembebasan uang SPP semester ini bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Kriteria-kriteria inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan beberapa pendapat bahwa Universitas Terbuka dirasa kurang adil dalam memberikan bantuan ini. Dalam kesempatan ini, saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk sama-sama membahas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka dalam memberikan bantuan tersebut. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir kritis dan berpikir dari beberapa sudut pandang berbeda, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah bantuan tersebut sudah diberikan dengan benar, dengan tepat, dan dengan adil. Kriteria yang pertama adalah mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Menurut saya kriteria ini tidak perlu dibahas panjang lebar lagi, karena sejak awal sudah kita sebutkan bahwa pembebasan SPP semester ini merupakan bantuan untuk mahasiswa yang terdampak COVID-19. Namanya saja bantuan, berarti memang ditujukan untuk mereka yang tidak mampu karena merekalah yang perlu dibantu. Kriteria ini ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat dan juga dengan surat keterangan penghasilan orang tua. Kriteria yang kedua, mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, yaitu dengan IPK minimal 2,75. Kriteria inilah yang menimbulkan kekecewaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 2,75 namun merasa membutuhkan bantuan ini. Mereka bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib kami yang IPK-nya tidak mencapai 2,75? Kami juga terdampak COVID-19 dan kami juga butuh bantuan. Pertanyaannya adalah, mengapa Universitas Terbuka memberikan kriteria seperti ini? Alasan yang pertama adalah Universitas Terbuka memprioritaskan mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi akademik baik untuk mendapat bantuan ini agar jangan sampai potensi akademik yang baik tersebut sia-sia hanya karena kesulitan ekonomi. Bayangkan jika mahasiswa A misalkan mempunyai IPK 3,0 tapi tidak bisa melanjutkan studinya hanya karena tidak sanggup membayar uang SPP semester ini. Mahasiswa-mahasiswa seperti inilah yang sangat membutuhkan bantuan sehingga kemudian akhirnya diprioritaskan oleh Universitas Terbuka. Alasan yang kedua, pemberian bantuan ini juga memiliki nilai apresiasi. Artinya, dalam kesempatan ini UT di samping memberikan bantuan juga memberikan apresiasi atau penghargaan untuk mahasiswa-mahasiswanya yang telah berjuang belajar dengan tekun untuk mendapatkan dan mempertahankan prestasi akademik dengan baik sampai dengan semester ini. Mahasiswa-mahasiswa seperti inilah yang diberikan apresiasi sekaligus diberikan bantuan agar prestasi-prestasi mereka tidak sampai tersia-siakan gara-gara
kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Alasan yang ketiga adalah motivasi. Selain memberikan apresiasi untuk mahasiswa yang sudah berprestasi baik, UT berusaha untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswanya yang lain yang belum mencapai prestasi akademik yang baik. Artinya, jika mahasiswa tersebut belum mencapai prestasi akademik yang baik, dengan adanya bantuan biaya seperti ini dengan kriteria seperti ini, mahasiswa-mahasiswa tersebut akan mendapat motivasi yang lebih untuk bisa berjuang lebih keras agar mendapatkan prestasi akademik sesuai atau kalau bisa di atas kriteria yang telah ditentukan. Kriteria ketiga adalah mahasiswa-mahasiswa dengan skema layanan SIPAS. Kriteria inilah yang paling banyak menimbulkan pendapat bahwa UT kurang adil dalam memberikan bantuan ini. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa dengan skema layanan non-SIPAS? Mereka juga terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan biaya. Awalnya saya sendiri juga sempat berpikir bahwa UT menganaktirikan mahasiswa-mahasiswanya yang mengambil skema layanan non-SIPAS. Tapi kalau kalian sudah nonton salah satu video saya yang berjudul SIPAS versus non-SIPAS, mungkin kalian juga akan bisa mengerti mengapa UT menetapkan kriteria seperti ini. Waktu membuat video itu saya mengumpulkan banyak sekali informasi tentang spesifikasi layanan SIPAS dan non-SIPAS. Dan saya sendiri menyimpulkan bahwa memang layanan non-SIPAS itu sangat fleksibel untuk mahasiswa bisa mengatur sendiri kuliah sesuai dengan kemampuannya, baik dari segi jangka waktu maupun dari segi biaya. Contohnya, mahasiswa A mengambil skema layanan non-SIPAS. Semester ini dia mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa registrasi mata kuliah 24 SKS seperti yang sudah direncanakannya semula. Mahasiswa A ini bisa meregistrasi sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak bisa meregistrasi 24 SKS, dia bisa meregistrasi cukup 6 SKS atau bahkan 3 atau 4 SKS saja. Dia juga kalaupun sampai tidak registrasi atau tidak bisa registrasi, dia bisa secara otomatis mengambil cuti kuliah. Beda ceritanya dengan mahasiswa B yang mengambil skema layanan SIPAS. Kalau semester ini dia tidak sanggup membayar uang registrasi sistem paket yang sudah ditetapkan, yaitu 1.300.000 atau sejumlah lain sesuai dengan jurusan yang diambil, maka otomatis dia tidak bisa mengurangi jumlah SKS-nya. Dan jika dia tidak meregistrasi semester ini akan menjadi paket tertinggal untuknya. Itulah kenapa UT memberikan bantuan untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil skema layanan SIPAS, karena mereka tidak bisa mengurangi jumlah biaya registrasi mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kriteria yang keempat, mahasiswa minimal semester 2 dan maksimal semester 8. Mengapa minimal semester 2? Bagaimana nasibnya mahasiswa yang baru semester 1? Jawabannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru semester 1 belum mengetahui prestasi akademiknya. Nilai-nilainya baru akan keluar pada tanggal 26 Agustus nanti, sehingga mahasiswa-mahasiswa semester 1 ini belum diketahui apakah memenuhi kriteria yang kedua tadi atau tidak. Kriteria kedua itu adalah yang memiliki potensi atau prestasi akademik baik dengan IPK minimal 2,75. Teman-teman mahasiswa yang baru semester 1 belum bisa ditentukan sudah memenuhi kriteria itu atau belum. Lalu, mengapa harus semester 8? Ya jelas saja kalau mahasiswa sudah melebihi semester 8, berarti kemungkinan besar prestasi akademiknya tidak mencapai persyaratan atau kemungkinan mahasiswa tersebut memiliki paket tertinggal. Selain keempat kriteria tersebut, masih ada beberapa kriteria lain yang ditetapkan oleh UT, namun saya tidak akan membahasnya karena menurut saya kriteria-kriteria tersebut tidak menimbulkan pertanyaan atau tidak menimbulkan pikiran-pikiran bahwa UT kurang adil dalam memberikan bantuan COVID-19 ini. Kriteria-kriteria yang tidak saya bahas ini antara lain bahwa mahasiswa tersebut harus mahasiswa aktif, mahasiswa harus melengkapi persyaratan
dan mengunggah dokumen secara online di jalur yang sudah ditetapkan. Kriteria-kriteria ini adalah kriteria-kriteria biasa yang seharusnya tidak menimbulkan perdebatan atau pemikiran bahwa UT tidak adil dalam memberikan bantuan untuk mahasiswa yang terdampak COVID-19. Dengan demikian, saya hanya membahas 4 kriteria tadi, karena 4 kriteria tersebut adalah kriteria-kriteria yang menimbulkan pertanyaan dan pemikiran-pemikiran bahwa UT kurang adil dalam memberikan bantuan untuk mahasiswanya. 4 kriteria tadi yang sudah kita bahas yaitu mahasiswa kurang mampu, mahasiswa dengan potensi akademik baik yaitu IPK minimal 2,75, mahasiswa yang mengambil skema layanan SIPAS, dan mahasiswa yang minimal semester 2 dan maksimal semester 8. 4 kriteria inilah yang menurut saya perlu kita bahas sama-sama untuk menyimpulkan apakah UT adil atau tidak dalam memberikan bantuan untuk mahasiswa-mahasiswanya. Dari pembahasan 4 kriteria tadi, saya ingin menekankan beberapa poin sebelum akhirnya kita akan sama-sama menyimpulkan apakah UT sudah adil atau belum dalam memberikan bantuan untuk mahasiswa-mahasiswanya. Poin yang pertama adalah UT memberikan bantuan untuk mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, yaitu mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Poin yang kedua adalah selain memberikan bantuan, UT juga menggunakan momen ini untuk memberikan apresiasi sekaligus untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa-mahasiswanya. Lalu poin yang ketiga, UT memprioritaskan mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi akademik baik agar jangan sampai potensi akademik yang sudah dicapai dan diperjuangkannya ini terbuang sia-sia atau tertunda sia-sia hanya karena kesulitan biaya 1 semester. Lalu poin yang keempat adalah UT memberikan bantuan untuk mahasiswa-mahasiswa dengan skema layanan SIPAS, karena skema layanan ini mahasiswa tidak bisa menentukan pembayaran registrasinya berdasarkan kemampuannya. Nah, dari 4 poin ini, akhirnya saya menyimpulkan bahwa UT memang sudah adil dalam memberikan bantuan ini. Menurut saya, UT sudah sangat adil dalam menentukan kriteria-kriteria mahasiswa yang harus mendapatkan bantuan ini. Memang semua mahasiswa membutuhkan bantuan saat ini, tapi ada mahasiswa-mahasiswa yang sangat membutuhkan dan memang harus dibantu. Mahasiswa-mahasiswa inilah yang diutamakan oleh UT. Apalagi kita semua tahu bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri dengan jumlah mahasiswa yang paling banyak. Otomatis tidak mungkin UT bisa memberikan bantuan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan semester ini untuk semua mahasiswa yang terdaftar. Jadi, menurut saya, kesimpulan saya, UT sudah sangat adil dalam memberikan bantuan untuk mahasiswa-mahasiswanya, yaitu bantuan-bantuan tersebut diberikan oleh mahasiswa yang paling membutuhkan. Di samping itu, dengan memberikan bantuan ini, UT secara tidak langsung juga sudah memberikan motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa lain supaya belajar lebih tekun dan memperoleh prestasi akademik yang baik. Demikian pembahasan saya mengenai kebijakan UT kali ini. Saya berharap semoga video saya ini bisa membantu teman-teman untuk berpikir kritis, untuk berpikir dari berbagai sudut pandang, supaya kita bisa melihat nilai-nilai positif dari setiap kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh UT. Semoga informasi dan opini yang saya berikan dalam video ini bisa berguna untuk teman-teman. Dukung saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah, supaya saya lebih semangat lagi membuat lebih banyak video yang positif untuk berbagi informasi dengan teman-teman sekalian, dan bunyikan loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Tonton video-video saya yang lain, like, komen, dan share jika kalian merasa video-video saya tersebut menarik dan berguna untuk orang lain. Salam semangat, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.